Kedepannya, pertama mungkin saya pengen menyukseskan guru juga saya ya, supaya dia bisa pameran tunggal juga. Kedua, saya pengen karya ini bisa diakui oleh negara, minimal tetangga orang luar. Ketiga, saya pengen membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Pertama, mungkin batu cadas yang sangat jarang ya orang geluti usaha seperti ini. Keduanya, saya juga ada rasa suka ya sama ukiran kayak gini. Terus saya pengen ngembangin juga gitu di kampung saya. Karena kan di sini banyak teman-teman yang ya dikatakan nggak kerja lah. Sedikitnya saya pengen mencoba membantu supaya saya membuka lapangan kerja kayak gitu. Saya pas lulus sekolah nih, saya bingung juga nih harus kerja apa gitu. Kadang saya punya ijazah, saya bingung gitu harus cari lowongan kerja gimana gitu. Kadang kan kalau teman-teman segitu gampangnya ya cari kerja, mungkin karena ada relasi atau teman dekat yang kerja di perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, terus lantas saya dikasih tahu nih sama teman, coba deh kamu ini ada koran nih ternyata guru saya punya udah masuk koran dari Nanggung itu. Pas itu saya dikasih koran tersebut, terus saya ke tempat beliau. Nah, saya menawarkan diri, gimana nih saya pengen ikut kursus, terus apa yang saya harus bayarin atau gimana ini. Cuma di satu saat itu kondisi saya sangat nggak punya apa-apa sekali. Ternyata guru saya juga sangat baik hati juga. Ya udah kamu ikut aja kursus. Mungkin dari itu seminggu sekali ya. Tiap minggu saya ke sana gitu. Nah, sistem untuk bayarnya juga udah kamu bikin karya aja kayak gitu. Terus sampai sekarang saya menggeluti ukiran kayak gini. Pertama sih ada ya, untuk pertama kalinya. Mungkin untuk ngadain peralatan kayak gini, bikin pisau, pahat, patik, itu harus perlu modal juga. Untuk batu-batunya, pertama sih saya ngambil sendiri ya. Itu juga saya izin dulu sama warga di sana. Ternyata warga di sana sangat baik sekali gitu. Udah kamu ngambil aja semau kamu kayak gitu. Nah, saya itu ngambil mungkin beberapa karung ya dari dulu. Saya manggul nih dari tempat. Saya bawa-bawa ke rumah, terus saya bikin. Mungkin dulu itu saya bikin 11 ya, 11 karya aja. Yang saya suka aja gitu. Saya order nih keliling ke Bedeng kalau nggak salah. Ya, saya bawa dari tas, saya jajapin ke orang-orang. Ternyata orang-orang di sini ternyata ada pengunjung juga ya, pengunjung dari Bedeng tersebut. Ternyata dia suka gitu, sampai memborong juga gitu karya saya. Pas saya itu pas lulus sekolah sangat bersemangat sekali gitu. Ternyata cari uang seperti ini gitu. Walaupun hasil dari karya sendiri kayak gitu. Nah, sampai sekarang saya berkeinginan sangat ingin membantu gitu. Kalau untuk proyek besar itu kita harus beli. Karena kan malu ya kalau kita ngambil suatu mobil gitu tanpa
ada upah kerjanya gitu sama di sana, walaupun nggak harus kita ngumpulin, tapi kita harus ada partisipasinya kayak gitu. Tadinya sih itu batu perorangan ya, cuma kan di tempat pribadi ya, pas ada kikisan air si gunung itu rurut ke air. Nah kan ada di kali nih batu-batunya, kita ngambil di kali, paling kita ada yang ada tinggal di sana, kita minta izin kayak gitu, atau juga kita ke Pak RT yang di sana, gimana nih sistemnya, kita mau ngambil batu tersebut, ternyata diizinkan gitu. Cuma kita jangan ngambil yang udah di pondasi ini gitu, kita ngambil yang ada di bawah-bawah air ya, kayak gitu. Semuanya sih jenis-jenis batu itu semuanya bisa diukir, cuma gimana alatnya aja. Kalau untuk masalah batu akik kayak gitu ya, itu harus pakai mesin. Ada yang lagi mesin apa namanya, Bidamol Green Mini kayak gitu, itu bisa diukir juga. Kalau untuk ditata gitu, itu ada juga, cuma nggak lembut, masih kasar gitu. Harus dipoles juga sama mesin juga sama. Ini termasuk jenis batu cadas. Ada juga sih batu palimanan ya. Cuma kita nggak diukir kayak gitu. Kalau itu juga tergantung pesanannya. Kalau mau diukir ya kita diukir. Cuma pengukirnya harus pakai mesin kayak gitu. Pertama kita dibala dulu ya. Apa yang kita bentuk, misalkan pengen bentuknya kayak telur, kita skate dulu bikin kayak telur kayak gitu. Terus kita balada atau kita namanya patik kayak gitu ya. Patik bentukan. Baru kita krik-krik pakai pisau. Terus ada simpelnya juga pakai parudan dengan ngebentukinnya. Baru kita pakai pisau lagi sampai lembut. Kalau udah beres kita amplas pakai yang kasar dulu. Terus proses yang kedua pakai amplas yang agak lembut gitu aja.